Sebagai yang kita tahu, China dan Amerika telah lama menjalin persaingan politik. Di sini saya akan melakukan pembahasan terkait konflik Huawei yang dimulai dari China yang mengeluarkan inovasi 5G. Dengan begitu, pemerintahan Amerika mulai menimbulkan kekhawatiran. Teori yang digunakan di sini adalah proteksionisme yang tercakup dalam 3 alasan. Yaitu yang pertama adalah keinginan Amerika Serikat memenangkan pasar 5G untuk melindungi kerjasama dan mewujudkan komitmen sebagai pemimpin teknologi dunia. Yang kedua, adanya dugaan jika Huawei merusak pasar domestik Amerika dan bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat. Yang ketiga adalah ketidakamanan produk Huawei karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Huawei terkait hak kekayaan intelektual, kegiatan spionase, dan pelanggaran perjanjian perdagangan yang menjadi alasan kuat pelaksanaan NDAA 2019. Di Amerika, teknologi yang dibuat oleh perusahaan Cina berkembang dengan maju. Tetapi dengan begitu tidak membuat Donald Trump mendukung dengan adanya teknologi tersebut. Karena perusahaan-perusahaan di Amerika tidak bisa bersaing dengan Huawei dalam segi pembuatan pasar, hak paten, dan perkembangan teknologi lainnya. Dengan begitu, Amerika mulai pergerakan dinamis dengan strategi politik yang bisa membuat pihak Cina dan Huawei terhambat. Donald Trump juga membatasi teknologi Cina bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Karena adanya alarm dari presiden, yaitu Donald Trump, pemerintahan Amerika pun langsung mendesak sekutu atau mitra untuk memberitahukan larangan menggunakan 5G untuk mengurangi adanya ancaman. Dan sejumlah negara pun mempertimbangkan dan ada juga yang sudah memutuskan larangan tersebut, yaitu Jepang, Australia, dan yang pastinya Amerika. Memang berbagai negara tidak memiliki masalah dan meragukan keamanan mereka sendiri. Tetapi tidak semua negara juga memiliki penilaian yang sama seperti Amerika mengenai kekhawatiran risiko ini. Karena kekhawatiran itu didukung dengan fakta. Kalau Tiongkok adalah pesaing yang paling aktif dan juga bertanggung jawab atas spionase cyber terhadap pemerintah Amerika. Kemampuan Tiongkok memang sudah tidak diragukan, karena Tiongkok bisa memiliki kemampuan untuk mengubah informasi secara online dengan membentuk cara pandang warganya sendiri. Maka dari itu, Amerika khawatir berpotensi mengubah cara pandang warga negara Amerika. Sejauh ini, Amerika melihat Cina adalah sebagai pesaing strategis yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Cina memainkan infrastruktur yang ada di Amerika dan sekutunya. Dengan begitu tidak membuat perusahaan dari Cina, yaitu Huawei, mundur. Dia terus memperluas jangkauan globalnya karena perusahaan dari Cina itu faktanya menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia, bersama dengan Ericsson dan Nokia. Ternyata Cina menggunakan spionase siber untuk menargetkan sektor teknologi utama yang ada di Amerika untuk mencapai tujuan nasionalnya sendiri. Dalam segi risiko terhadap infrastruktur penting Amerika, Komunitas Intelijen Amerika Serikat (USIC) menghimbau bahwa Cina memiliki kebiasaan untuk meluncurkan serangan cyber yang bisa menyebabkan berbagai efek. Contohnya adalah seperti gangguan pada jaringan pipa gas alam. Supremasi digital merupakan hal dasar bagi keamanan nasional dan daya saing ekonomi global. Keharusan untuk melindungi infrastruktur penting digital adalah dasar kebijakan keamanan untuk negara. Kompetisi dunia maya memiliki potensi untuk membentuk kembali rantai pasokan teknologi global dan tata kelola ekonomi internasional. Baik dari pihak AS maupun Cina sama-sama menggunakan kekuatan penegakan hukum untuk kepentingan strategis mereka. Sanksi yang didapat Huawei adalah lambang permainan persaingan cyber Amerika Serikat Cina yang sudah jauh melewati alur skenario ekonomi semata. Di sebuah studi juga sudah menyatakan persaingan teknologi Amerika Serikat dan China telah melakukan penyebaran tekno-economic startercraft di Asia Timur.
Munculnya economic statecraft di Asia Timur dibutuhkannya analisis sistematis karena hanya mempengaruhi dinamika persaingan teknologi Amerika Serikat RRT. Tetapi juga tatanan regional, karena Amerika dan Cina tidak memiliki kemandirian penuh dalam ekosistem inovasi teknologi tinggi. Maka menjadi tugas mendadak bagi mereka untuk mengurangi kerenggangan dalam memenangkan persaingan teknologi. Dengan begini, peran negara Asia Timur sudah menjadi bagian penting dalam persaingan teknologi. Karena negara Asia Timur merupakan pemain kunci dalam pasokan industri teknologi tinggi. Kerjasama dengan negara-negara Asia Timur telah muncul sebagai penghubung persaingan teknologi Amerika dan China. Dari sudut pandang konsekuensi global, beberapa negara lain sulit memilih karena dari dua negara besar ini, di sisi lain mereka ingin memilih Amerika Serikat, tetapi teknologi dari Cina yaitu Huawei memiliki teknologi yang bisa dibilang murah dan canggih, sangat bisa diadu oleh teknologi Amerika. Menurut jurnal, keunggulan Huawei yang bisa berkembang sebagai penyedia solusi TIK terkemuka di dunia, Huawei mampu memahami teknologi yang mutakhir, mendapatkan wawasan tentang potensi bagaimana mau pelanggan, dan dengan cepat merilis fitur baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang merubah dengan cepat. Melalui kegiatan aplikasi dan fitur yang intens, Huawei dapat mengoptimalkan produk dan teknologi yang ada dan memperkuat serta memperluas penerapan pengetahuan dan pengalaman yang ada, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasi. Maka dari itu, Huawei dibilang lebih affordable untuk segala sisi harga dan kualitas.